Jadi ada dua tekanan sebenarnya, ada dari 02 juga ada dari 03. Kalau dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan, dan targetnya adalah satu desa itu minimal 50% plus satu kemenangan untuk paslon 03 itu melalui camat. Camat menghubungi paguyuban kepala desa, dan yang dimenangkan itu mulai dari capres dan juga ada target dari caleg. Kalau yang dari 02 itu tiba-tiba satu minggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras. Itu sangat tiba-tiba dan datanya itu entah dari mana, itu tidak sesuai dengan data kemiskinan desa. Akhirnya juga menjadi polemik di desa. Itu yang bantuan dari pemerintah. Kemudian di hari yang sama saya dihubungi anggota kepolisian untuk meminta izin akan menggunakan balai desa untuk deklarasi 02. Waktu ada berita beberapa kepala desa yang tersangkut korupsi, tiba-tiba 3 kabupaten lain menjadi sasaran. Itu kita senantiasa diawasi Polda. Bahkan ketika kami dikejar laporan, kita harus menyiapkan laporan selama 2021 sampai 2023. Kita tiba-tiba diminta untuk menyiapkan laporan karena akan ada indikasi diperiksa oleh Polda. Ini juga kami semua kepala desa di Paguyuban itu juga bingung. Akhirnya kan yang repot kami sendiri karena itu tidak sesuai dengan data kebutuhan di desa. Iya, memang kasihan mereka. Kepala desa itu dengan tidak ada pengawasan di daerah, mereka seringkali ya menjadi permainan, dan dalam pertarungan gajah kan memang seringkali rumput yang terinjak-injak kan, dan mereka yang terinjak-injak seringkali gitu. Korbannya lah ya. Iya. Ngomong-ngomong rumput gajah, Ya. aku mau nambahin penjelasan. Ya, wah langsung dia semangat. Ya, karena ternyata bukan hanya di level bawah kecurangan-kecurangan itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat negara. Siapa yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Permintaan ucapan terima kasih Pak Jokowi atas pembagian bansos berupa beras seberat 10 kg yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pembagian bansos kepada warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan pada 14 Januari lalu. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun, dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Kalau kita lihat bagaimana sebaran dan kecepatan pemberian bansos atau bantuan sosial, memang kita akan melihat bagaimana pemberian bansos ini biasanya meroket, push, ketika terjadi pemilu. 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya, kita semua bisa melihat di sini, sampai dengan pemilu 2024. Begitu rapat dan begitu banyak. Di sini tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan kita bisa lihat bagaimana baru bulan Januari kita sudah menghabiskan
78,06 triliun untuk bantuan sosial. Di sini kita juga bisa melihat beberapa detail bantuan sosial itu. Kita bisa lihat ya angkanya di atas. Dari 496,8 triliun menjadi 508 triliun. 508 triliun ini sebagiannya memang belum dialokasikan, tapi sudah direncanakan untuk dialokasikan sampai dengan 2024 ini. Kita lihat detailnya misalnya bansos sembako yang mencapai 18,8 juta kepala keluarga. Kemudian kita juga bisa melihat yang angkanya besar dan beberapa kali dibicarakan, yaitu beras 10 kg per kepala keluarga yang mengcover 22 juta kepala keluarga. Yang juga angkanya signifikan dan banyak dibincangkan adalah bantuan langsung tunai. 18 juta kepala keluarga akan mendapatkannya. Di sini kita lagi-lagi bisa melihat bagaimana bantuan sosial ini meroket menjelang pemilu, ya, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian bansos ini dipergunakan secara berlebih-lebihan dan melebihi apa yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Tidak hanya bantuan sosial, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis lain.